Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang program kreativitas mahasiswa kewirausahaan Wedang Uwuh Instan. Saya sendiri Arinta Nisrina Hastri dan rekan saya Anissa Stianingsih, Nona Sartika, Septiani Nurul Hikmawati, dan Sulaidatul Fajriyah Nurmawati. Yang pertama saya akan menyampaikan latar belakang dari Wedang Uwuh. Wedang Uwuh merupakan salah satu minuman khas dari Desa Pajimatan, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Wedang dalam bahasa Jawa diartikan sebagai minuman hangat, sedangkan uwuh berarti sampah. Jadi bisa diartikan wedang uwuh adalah minuman sampah, karena bahan-bahan yang digunakan menyerupai kumpulan sampah dalam gelas. Wedang uwuh merupakan minuman yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti rimpang jahe emprit, daun pala kering, daun cengkeh kering, daun kayu manis kering, dan gula jawa yang kemudian diseduh dengan air mendidih. Khasiat dari wedang uwuh sendiri yaitu dapat menyembuhkan batuk ringan, pegal-pegal, perut kembung, dan masuk angin. Komposisi kimia penyusun wedang uwuh sebagian besar adalah senyawa fenolat yang sangat aktif sebagai antioksidan. Antioksidan itu dapat melindungi tubuh dari reaksi radikal bebas, yaitu reaksi berantai yang mampu menyebabkan penyakit degeneratif. Kemudian ada tujuan dari pembuatan wedang uwuh instan. Yang pertama adalah memberikan alternatif minuman sehat yang dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Yang kedua, mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan dan pemasaran wedang uwuh instan. Dan yang ketiga adalah dapat mengetahui cara mengembangkan produk wedang uwuh instan melalui pemanfaatan rempah-rempah sebagai bahan dasar. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Septiani Nurul Hikmawati. Saya Septiani Nurul Hikmawati. Saya akan menjelaskan gambaran umum rencana usaha. Yang pertama, kondisi lingkungan. Di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah dan Yogyakarta, banyak ditemukan minuman tradisional antara lain wedang uwuh. Wedang uwuh yang biasa masyarakat kenal sebagai minuman sampah kurang digemari karena pembuatan yang sedikit agak rumit dan bahan-bahan harus ditakar dengan ketentuan yang baik. Oleh sebab itu, kita membuat inovasi minuman instan tradisional yang kita kenal yaitu Srikandi Giba Wedang Uwuh Instan. Yang kedua yaitu potensi sumber daya dan peluang pasar. Berdasarkan kondisi lingkungan sosial dan geografis yang sangat mendukung dalam bidang mencintai produk Indonesia, khususnya Jawa Tengah dan Yogyakarta, yang notabene masyarakat masih banyak menyukai minuman tradisional seperti wedang uwuh. Maka dari itu, kita memanfaatkan wedang uwuh yang umumnya, yaitu racikan, menjadi wedang uwuh instan. Sehingga dengan adanya wedang uwuh instan ini, kita dapat mengenalkan minuman tradisional di Indonesia, bahkan mancanegara sekalipun. Yang ketiga yaitu analisis ekonomi usaha. Analisis ekonomi usaha dilakukan untuk mengetahui posisi jumlah pendapatan dan biaya yang seimbang dengan menggunakan analisis BEP produksi dan BEP harga produksi. Selanjutnya yaitu kelayakan usaha. Produk Srikandi Giba Wedang Uwuh Instan ini merupakan inovasi minuman tradisional Indonesia yang memberikan banyak manfaat bagi kesehatan dan juga sebagai produk untuk melestarikan minuman tradisional Indonesia. Yang kelima, ada gambaran usaha. Yang keenam, keberlanjutan usaha. Keberlanjutan setelah adanya program kreativitas mahasiswa ini terlaksana, produsen akan tetap produksi Srikandi Giba Wedang Uwuh Instan sebagai peluang usaha di bidang minuman kesehatan, serta produsen akan lebih menginovasi produk
Ini adalah tabel analisis SWOT wedang uwuh instan. Di bawah ini adalah rincian analisis ekonomi usaha wedang uwuh instan. Ini adalah tabel ringkasan anggaran biaya PKMK wedang uwuh instan. Pada gambar tabel selanjutnya ada gambaran usaha. Gambaran usaha ini menjelaskan tentang strategi pemasaran. Strategi pemasaran ada 3, yaitu kebijakan produk, kebijakan harga, dan kebijakan strategi promosi produk. Kebijakan produk sendiri menjelaskan tentang wedang uwuh instan merupakan minuman tradisional yang bergerak di bidang minuman kesehatan dan terbuat dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Yang kedua ada visi dari minuman wedang uwuh instan ini, yaitu mengangkat kearifan lokal yang ada di Indonesia dengan menciptakan inovasi untuk mengolah bahan baku dari alam lokal menjadi minuman instan yang berkhasiat bagi tubuh. Kemudian wedang uwuh instan ini akan diproduksi dalam satu produk, yaitu menjadi minuman instan. Kemudian wedang uwuh instan ini akan dikemas menggunakan bahan dari kertas. Strategi pemasaran yang kedua ada kebijakan harga. Produk dari wedang uwuh instan ini akan dijual dengan harga 1 pieces Srikandi Giba wedang uwuh instan Rp3.500. Selanjutnya pada strategi pemasaran, poin ketiga ada kebijakan strategi promosi produk. Srikandi Giba wedang uwuh instan akan menjual dan mempromosikan produknya melalui toko-toko, mengikuti expo, marketing online, dan pembuatan brosur, dan di-share ke sosial media yaitu Instagram, Facebook, Shopee, dan lain-lain. Pada slide selanjutnya terdapat gambar logo dan gambar kemasan produk Srikandi Giba wedang uwuh instan. Gambar logo sendiri memiliki filosofi, yaitu ada gambar cangkir di gambar logo ini. Cangkir tersebut memiliki arti bahwa biasanya masyarakat Indonesia itu sering meminum minuman hangat melalui cangkir tersebut. Kemudian di depan cangkir ini ada gambar peta Indonesia. Peta Indonesia sendiri menunjukkan bahwa minuman ini asli lokal dari Indonesia. Kemudian minuman ini harus dilestarikan dan semoga menjadi favorit seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian ada tulisan wedang uwuh, lalu ada tulisan Srikandi Giba. Srikandi Giba sendiri adalah nama brand dari kami. Srikandi adalah arti dari perempuan. Karena kami yang membuat brand ini adalah 5 perempuan, sehingga kami mengambil nama Srikandi agar mudah untuk diingat oleh orang-orang. Kemudian di bawah nama brand ada gambar rempah-rempah. Rempah-rempah sendiri ini menunjukkan bahwa komposisi dari wedang uwuh instan ini merupakan gabungan dari beberapa rempah-rempah yang dijadikan satu. Pada slide yang ke-10 yaitu metode pelaksanaan. Yang pertama, teknik produksi. Alat yang digunakan yaitu pisau, saringan kain, baskom, wajan, spatula, dan blender. Bahan yang digunakan yaitu jahe 300 gram, kayu secang 200 gram, daun cengkeh 150 gram, daun pala 150 gram, kayu manis 150 gram, dan gula 500 gram. Cara pembuatannya yaitu yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, menyortir 300 gram jahe, secang 200 gram, cuci hingga bersih, lalu potong-potong dan blender dengan penambahan 1000 ml air. Menyaring endapan beberapa menit hingga mengendap. Yang ketiga, masukkan 150 gram daun cengkeh, 150 gram daun pala, 150 gram daun manis jangan ke dalam wajan, dan tambahkan 3000 ml air. Yang keempat,
lalu panaskan selama 30 menit mendidih, kemudian saring ekstrak rempah tersebut. Yang kelima, menambahkan 500 gram gula, lalu mengaduk terus sampai hingga terjadi proses kristalisasi. Yang keenam, menghaluskan hasil kristalisasi dengan menggunakan blender dan melakukan pengayakan untuk mendapat butiran halus atau bubuk. Yang ketujuh, mengemas bahan dengan takaran 20 gram. Yang kedelapan, dikemas kembali menggunakan kemasan dari bahan kertas dan diberi logo. Selanjutnya, tahapan pelaksanaan PKMK. Untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan program kreativitas mahasiswa bidang kewirausahaan dalam kegiatannya, yaitu yang pertama, observasi potensi bahan. Selanjutnya yang kedua, pelaksanaan PKMK. Di dalam pelaksanaan PKMK terdapat tahapan-tahapan, yaitu tahap yang pertama, praproduksi pengumpulan alat dan bahan. Tahap yang kedua, produksi pembuatan produk Srikandi Gibah Wedang Uwu instan. Tahap yang ketiga, pasca produksi pengemasan atau packing. Setelah pelaksanaan PKMK, yaitu yang ketiga, produksi Srikandi Gibah Wedang Uwu instan. Yang keempat, jika mengalami peningkatan produk yang harus dijaga, yaitu ketepatan rasa, ketepatan bahan, ketepatan aroma, dan packing. Kemudian yang kelima, perbaikan produk dan inovasi produk. Dan selanjutnya keenam, produk jadi. Setelah produk jadi, yang ketujuh dilaksanakan promosi dan pemasaran produk. Target promosi dan pemasaran produk yang pertama, online marketing. Yang kedua, toko sembako. Yang ketiga, pasar swalayan. Yang keempat, pusat oleh-oleh. Selanjutnya yang kedelapan, menganalisis usaha. Di dalam menganalisis usaha ada evaluasi produk, evaluasi manajemen keuangan, evaluasi manajemen penjualan. Yang terakhir ada evaluasi pelaksanaan PKMK. Dan selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, evaluasi produk, yang kedua, evaluasi manajemen pemasaran, yang ketiga, evaluasi manajemen keuangan, dan yang keempat, evaluasi pelaksanaan. Setelah itu ada pencapaian tujuan program. Pencapaian tujuan program di sini dibagi menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama, memproduksi wedang uwu instan di bulan pertama sesuai target. Yang kedua, memasarkan produk wedang uwu instan secara online dan offline. Yang ketiga, memperoleh laba. Yang keempat, memproduksi di bulan kedua dan di bulan-bulan berikutnya. Yang kelima, memperluas area pemasaran. Yang keenam, menambahkan jumlah produksi. Yang ketujuh, membuka lapangan pekerjaan. Selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan PKMK. Ini adalah diagram alir dari tahapan pelaksanaan PKMK bertujuan untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan program kreativitas mahasiswa bidang kewirausahaan. Nah, selanjutnya pada slide yang ke-12 akan dijelaskan pada rekan saya, yaitu Nona Sartika. Selanjutnya ada anggaran biaya wedang uwu instan. Saya akan menjelaskan tentang pembiayaan wedang uwu instan Srikandi Gibah. Pembiayaan yang pertama, perlengkapan yang diperlukan, subtotal Rp1.334.000. Pembiayaan kedua, bahan habis pakai, subtotal Rp1.250.000. Pembiayaan ketiga, perjalanan, subtotal Rp2.250.000. Biaya lain-lain, subtotal Rp2.625.000. Total semua pembiayaan Rp7.419.000. Pada slide ke-13 ada jadwal kegiatan. Di sini saya akan menjelaskan jadwal kegiatan Srikandi Gibah. Jadwal kegiatan yang pertama, perizinan. Kita lakukan pada bulan pertama, minggu pertama. Persiapan alat dan penetapan lokasi pada bulan pertama, minggu kedua, dan ketiga.
promosi dan strategi usaha pada bulan pertama minggu keempat. Selanjutnya, evaluasi pertama. Kita lakukan pada bulan pertama minggu keempat sampai dengan bulan kedua minggu ketiga. Pelaksanaan penjaringan konsumen dilakukan pada bulan ke-1 minggu keempat sampai dengan bulan kedua minggu keempat. Pelayanan dan pemasaran pada bulan kedua minggu pertama, bulan kedua minggu keempat, bulan keempat minggu pertama sampai dengan bulan 5 minggu keempat. Pengembangan usaha dan investasi dilakukan pada bulan kedua minggu ketiga sampai dengan bulan kelima minggu keempat. Evaluasi kedua pada bulan ketiga minggu pertama. Kegiatan bimbingan pada bulan ketiga minggu keempat. Dan pelaporan kegiatan usaha kita lakukan pada setiap akhir bulan. Monitoring dengan evaluasi pelaksanaan usaha dilakukan pada bulan keempat, minggu pertama hingga minggu keempat. Pengembangan usaha berdasarkan monitoring dan laporan dilakukan pada bulan kelima, minggu pertama sampai dengan minggu keempat. Sekian pemaparan dari kami mengenai program kreativitas mahasiswa kewirausahaan Medang Uwuh Instan. Apabila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.